Al-Quran menyatakan bahwa Maryam adalah putri Imran. Beliau dinazarkan kepada Allah ketika masih dalam perut ibunya. Hal ini diinformasikan Allah Ta'ala melalui firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 35 hingga 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika istri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.' Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk." Quran Surat Ali Imran 35 hingga 36. Abdul Halim Abu Syukkah dalam kitabnya berjudul Tahrirul Ma'rifah fi Asrir Risalah dan telah diterjemahkan Dr. Andus As'ad Yasin menjadi kebebasan wanita, menjelaskan bahwa istri Imran telah bernazar bahwa dia akan menjadikan anak yang ada dalam kandungannya semata-mata untuk berkhidmat di Baitullah, yaitu Baitul Maqdis, dibebaskan dari segala kesibukan duniawi. Suaminya Imran meninggal dunia ketika dia dalam keadaan mengandung. Ketika dia melahirkan bayi perempuan, padahal sebenarnya dia berharap bayi lelaki, sebab yang dinazarkan untuk Baitullah hanyalah anak laki-laki. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Tiadalah sama anak lelaki yang kuminta dengan anak perempuan yang Engkau berikan." Anak lelaki dimaksudkan untuk berkhidmat, sementara anak perempuan tidak cocok karena lemah. Hal itu ia katakan untuk minta maaf kepada Tuhan karena dia tidak bisa menepati janjinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan laki-laki dan perempuan menenangkan hati si ibu ini dengan cara menerima anak perempuannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka jadilah Maryam sebagai hamba wanita yang sangat tekun beribadah dan jujur serta melebihi atau setidaknya hampir melebihi kaum laki-laki dalam soal ketekunan beribadah. Sementara permohonan perlindungan kepada Allah atau ta'awuz agar putrinya Maryam dan keturunannya terpelihara dari godaan setan juga telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Setiap anak Adam akan disentuh oleh setan pada hari ia dilahirkan oleh ibunya, kecuali Maryam dan anak laki-lakinya Isa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata,
Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran 73 hingga 78. Mengandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberi Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 16 hingga 30. Tuduhan bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan, hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina. Quran Surat An-Nisa 155 hingga 156. Abdul Halim Abu Syukkah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Maryam atas segala wanita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu.
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surat Ali Imran 42 hingga 43. Demikianlah Allah mengangkat derajat dan martabat wanita setinggi-tingginya, sebagaimana halnya terhadap hamba-hambanya yang lelaki. Allah juga memilih hamba-hambanya yang perempuan, sebagaimana halnya terhadap hamba-hambanya yang lelaki. Allah juga memilih hamba-hambanya yang perempuan. Jelas Abdul Halim Abu Syukkah. Benar sekali sabda Rasulullah, tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita selain Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun. Hadis Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam sebagai teladan dalam perjalanan hidup dan kemuliaan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari roh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim 11 hingga 12. Sahabat dunia Islam, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan nantikan terus video-video selanjutnya.